Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 832. Cukup percaya diri. Itu adalah kata-kata yang memberi harapan beberapa orang. Mereka akan senang melihat dan mendengar bahwa Luli bisa melepaskan manik jahatnya dan Tuan Asmodean bisa mundur. Apa gunanya Aula Pembantai Iblis? Keberadaannya adalah untuk melindungi umat manusia dan tidak ada yang penting. Kali ini, 4 ras alien semakin unggul karena Voodoo Poison telah merampas kemampuan prajurit manusia untuk bertarung. Heaven Blood City, Earth Blood City, dan Monster Blood City telah jatuh satu demi satu. Nasib umat manusia tergantung pada seutas benang dan menjadi sangat kritis sehingga artefak penggagas akan digunakan. Tidak ada jaminan bahwa artefak originator benar-benar dapat membunuh Dewa Asmodean. Jizantian bukan satu-satunya yang kurang percaya diri. Bahkan para patriark pun ragu. Itu karena Dewa Asmodean memiliki keterampilan pemindahan ruang. Jizantian akan dipaksa menemui jalan buntu jika setiap kali dia mendekat, Tuan Asmodean akan memindahkannya. Artefak originator hanya memiliki 2 jam lagi. Pada saat Jizantian kembali, artefak originator tidak akan efektif. Semua orang tahu tentang Dewa Asmodean, dewa sejati yang dipuja oleh para Asmodean. Jika Dewa Asmodean bisa bersumpah atas nama Dewa Asmodean, dia pasti akan menarik pasukan. Dalam 10.000 tahun, Dewa Asmodean mungkin telah meninggal. Selama periode waktu yang sama, akan ada kelahiran pejuang manusia yang kuat dan baru. Pada saat itu, ada kemungkinan bahwa jenis manusia bisa mengalahkan 4 ras alien. Apa yang akan dipikirkan Luli? Itu bukan masalah. Masalah utama sekarang adalah untuk mendapatkan Bedwick atau kemarahan Luli akan menenggelamkan balai pembunuh iblis dengan darah. Seorang patriark menyuarakan keprihatinannya terlebih dahulu. Patriark Mengtian, bisakah Anda menjelaskan rencana Anda terlebih dahulu? Jika itu masuk akal, kami akan membahas secara detail. Banyak orang menatapnya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuat Luli memberi mereka manik jahat tanpa membuat keributan. Dia adalah pria yang nakal dan kejam. Tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi jika dia marah. Itu sederhana. Mata Ji Mengtian berbinar ketika dia berkata, ada formasi entrapment di kota pembantai iblis, kan? Ketika kita mengaktifkan formasi, Luli akan digerakkan. Adapun cara membuatnya menyerah pada Wickbat, serahkan itu pada saya. Jika saya gagal, saya berjanji akan memikul tanggung jawab penuh dan saya akan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Petik 2. Petik 2, petik 2. Ada keheningan tetapi dengan cara yang aneh. Ji Mengtian telah mempertaruhkan nyawanya sendiri, tetapi itu tidak menanamkan kepercayaan pada orang lain. Memang benar bahwa kota ini memiliki formasi entrapment. Tetapi tidak ada yang tahu apakah itu bisa efektif untuk Wickbat atau tidak. Terlebih lagi, di kota, masih ada banyak prajurit yang mendukung Luli. Ini mungkin menyebabkan perang internal di Aula Pembantai Iblis. Banyak orang berpaling ke Jiang Tianxun dan Grid Kakek Tiga. Beberapa berusaha mencari pandangan dari Patriark Penegakan Hukum. Tidak ada yang akan berani untuk gagasan kedua jika Patriark Penegakan Hukum kehilangan kesabaran. Ji Mengtian melirik Jiang Tianxun dan Grid Kakek Tiga. Kemudian, dia menjelaskan, kamu tidak perlu berkeringat tentang hal itu. Kita tidak akan mengejar Tuan Muda Lu. Tetapi kenyataan menuntut kita untuk bertindak. Dewa Asmodean menginginkan manik-manik jahat. Untuk kelangsungan hidup umat manusia, kita harus melakukan ini. Kita tidak hanya tidak akan melawan Tuan Muda Lu, tetapi kita juga akan bertepuk tangan atas perbuatannya yang hebat. Aku percaya Tuan Muda Lu pasti akan berkompromi demi kebaikan yang lebih besar. Ji Mengtian menyatakan karyanya dengan kebenaran sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. Dia benar-benar tampaknya melakukan ini untuk umat manusia. Juga, dari reaksi Jizantian dan Li Sang, tidak ada pertanyaan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Dewa Asmodean. Apakah Jizantian akan menggunakan artefak originator pada Luli untuk mendapatkan Wickbat? Spekulasi berani muncul di benak Jiang Tianxun. Menggunakan artefak originator melawan Dewa Asmodean mungkin tidak berguna karena pemindahan ruang akan membuat penggunaannya tidak efektif. Tapi untuk berurusan dengan Luli, artefak originator bisa sangat membantu. Dengarkan, Jizantian akhirnya berkata, dengan sungguh-sungguh, Mengtian benar. Kami tidak berusaha melawan Luli. Saya akui bahwa saya memiliki dendam pribadi terhadapnya,
tetapi saya dapat membedakan antara masalah pribadi dan kebaikan yang lebih besar. Saya telah bertemu dengan Asmodean utusan dewa secara pribadi dan kesepakatan itu baik-baik saja. Oleh karena itu, untuk umat manusia, kami minta maaf tetapi kami harus meminta Luli untuk membuat kompromi. Di sini, saya berjanji bahwa ketika Luli menyerahkan Wigbet, ia akan ditunjuk seorang patriark kehormatan Hall Pembantai Iblis dan kita akan bangkit dan menghukum siapapun yang berani melawannya. Oke, kita akan memilih sekarang. Petik 2. Jizantian mengatakan bahwa pemungutan suara harus dimulai tetapi tidak ada yang bergerak. Lisang berdeham dan berkata, aku akan menjadi yang pertama. Aku setuju dengan rencana Patriark Mengtian. Patriark Penegakan Hukum tidak mengatakan apa-apa dan tidak menunjukkan emosi. Dia juga tidak keberatan. Di pihak Jizantian, orang-orang memilih satu demi satu. Para leluhur yang berasal dari 5 keluarga, khususnya, memilih ya. Mereka terjebak dengan Jizantian. Saya keberatan. Ketika suara yang mendukung mencapai lebih dari 20, Patriark Penegakan Hukum akhirnya menyuarakan pendapatnya. Menatap Jizantian dan yang lainnya, dia berkata, itu, tindakan berbahaya. Bahkan aku mungkin tidak bisa mengendalikan pergantian peristiwa. Jika kamu bersikeras, maka kamu harus menghadapi konsekuensinya. Patriark Penegakan Hukum siap untuk pergi segera setelah ia menyelesaikan bagiannya. Tetapi Patriark yang mengendalikan formasi penghambatan tidak menonaktifkannya. Lisang berkata dengan dingin, Patriark Penegakan Hukum, kita belum melihat hasilnya. Mengapa terburu-buru? Patriark Penegak Hukum terbang menjadi marah. Memelototi Lisang, Patriark Penegakan Hukum balas, apa? Apakah Anda ingin menahan saya? Apakah Anda takut saya akan memberitahu rahasia Anda? Bagaimana kalau Anda membunuh saya sehingga semua masalah akan berakhir? Kami juga keberatan. Jiang Tianxun, kakek besar 3 dan beberapa lainnya berdiri di belakang Patriark Penegakan Hukum, sebuah pernyataan yang jelas tentang dukungan penuh mereka. Tuying, Jizantian tiba-tiba berteriak. Menghancurkan meja, dia berteriak dengan marah, jangan lupakan tempatmu. Kamu adalah Patriark Penegakan Hukum Aula Pembantai Iblis. Kamu bukan lagi pejuang keluarga Lu dan kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Saat Anda melangkah ke Aula Pembantai Iblis, Anda telah berjanji untuk mengabdikan seluruh hidup Anda untuk itu. Anda harus mengutamakan kepentingan Aula Pembantai Iblis dan memprioritaskan kebaikan umat manusia yang lebih besar. Petik 2. Tuying adalah nama Patriark Penegakan Hukum dan hanya sedikit orang yang tahu itu. Bahkan lebih sedikit yang memiliki keberanian untuk memanggilnya dengan namanya. Dengan meneriakkan nama Patriark Penegakan Hukum di depan umum, Jizantian menunjukkan kemarahannya. Jiang Tianxun dan kakek agung Tri tertegun. Semua prosedur diskusi ini berada dalam aturan Hall Pembantai Iblis. Jizantian berada dalam haknya untuk membunuh orang-orang itu di tempat. Para leluhur lainnya tidak tega menanggung semua ini. Namun demikian, mereka hanya akan melihat dengan dingin. Lisang dan beberapa lainnya berdiri, memandangi kelompok di sekitar Patriark Penegakan Hukum dengan permusuhan. Niat sang pembuat sudah jelas. Jika Patriark Penegakan Hukum bersikeras untuk pergi, maka pertarungan tidak akan terhindarkan. Untuk sesaat, suasananya mencekik di aula. Banyak Patriark menahan napas, takut perkelahian akan pecah, menumpahkan darah di seluruh aula. Patriark Penegakan Hukum masih memiliki wajah yang lurus tetapi dia memang memiliki perubahan hati. Dengan kelihatannya, Jizantian akan memulai pertarungan jika dia memilih jalan yang sulit. Berada di alam semi-dewa, Jizantian sendiri bisa membawa mereka semua keluar. Sudahlah. Setelah beberapa saat, Patriark Penegakan Hukum berkata dengan ejekan sendiri dan kembali ke tempat duduknya dengan yang lain. Dia tidak berbicara dengan Jizantian. Tapi dia memang mencoba memperingatkan Ji Mengtian, Ji Mengtian, kamu dari semua orang harus tahu, orang seperti apa Luli. Aku harap kamu, jangan membawa kehancuran diri. Haha, Ji Mengtian tersenyum dan membungkuk. Patriark Penegakan Hukum, kamu benar. Aku akan membawa nasihatmu ke hatiku. Baiklah, tetap pilih. Jizantian duduk dan melambaikan tangannya. Pemungutan suara dilanjutkan. Namun, pada titik ini, itu tidak ada artinya. Sebagian besar Patriark abstain dan Patriark Penegakan Hukum hanya memiliki sedikit lebih dari 10 suara mendukungnya. Di sisi lain, total suara telah mencapai lebih dari 30. Lulus. Setelah semua orang memilih, Jizantian berdiri dan berkata, kami akan melaksanakan rencana sejak saat ini.
Kami akan mengaktifkan formasi entrapment dan mengunci kota. Patriark Ji Mengtian, panggung adalah milikmu sekarang. Bab 833. Biasanya, formasi entrapment tidak akan digunakan karena itu bukan untuk menjebak musuh, tetapi orang-orang di pihak mereka sendiri. Pada dasarnya, musuh tidak bisa memasuki aula pembantai iblis. Jika mereka bisa masuk, maka formasi entrapment tidak ada gunanya. Dalam sejarah, formasi entrapment digunakan pada 3 kesempatan dan mereka semua menjebak pengkhianat umat manusia. Seperti sebelumnya, hanya Li Shang dan 9 patriark yang pergi keluar aula. Yang lain tidak boleh meninggalkan langkah. Jika Jiang Tianxun dan kakek 3 akan pergi dan memberi Luli informasi, Ji Zantian telah menempatkan mereka di bawah pengawasan. Kakek besar 3 gelisah. Api akan meledak dari matanya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun karena dorongan hati atau Ji Zantian akan membunuhnya demi kepentingan yang lebih besar. Great Patriarch Tri tidak hanya akan kehilangan nyawanya tetapi juga meninggalkan ketenaran yang buruk. Meskipun dia menjaga wajah lurus, Patriark penegakan hukum mencibir di dalam. Dia kenal baik Luli. Kali ini, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak bisa mendapatkan manik jahat dari Luli. Terlebih lagi, mereka mungkin membuatnya marah dan akhirnya menghadapi pertumpahan darah di kota. Waktu berlalu. Segera, tiba saatnya 3 dupa untuk dibakar nanti. Dari sebuah kastil, tiba-tiba muncul sebuah kolom cahaya yang menyilaukan, disertai dengan gemetaran di angkasa. Gangguan itu menyadarkan semua orang di kota. Berdengung. Kolom cahaya mencapai perisai tinggi di atas dan kemudian berbalik dan membungkus kastil. Di luar kastil itu, muncul perisai merah. Tidak seperti perisai biasa yang memiliki tampilan lembut, perisai merah itu penuh dengan roh-roh jahat, membuat rambut orang berdiri tegak. Sepertinya perisai berisi kekuatan aneh yang bisa melelehkan siapapun di perisai. Wosh, wosh, wosh. Perubahan mendadak membuat banyak orang terbang untuk memeriksa. Ketika mereka melihat kastil yang ditutupi perisai merah, banyak yang tercengang. Formasi entrapment. Apa yang dilakukan Grandmaster? Formasi ada di atas kastil Luli. Apakah Grandmaster mengejarnya? Apa? Bagaimana? 4 ras alien mendatangi kita dan kita saling bertarung. Apa Grandmaster? Diam. Banyak orang telah mendengar tentang formasi entrapment. Banyak orang langsung mengenalinya karena warna merah darahnya unik. Prajurit yang kuat menggigil. Semua orang gelisah. Ya, Yang Buceng, C Teror dan Nenek Kupu-Kupu terbang. Mereka bertukar kontak mata dengan gembira. Mereka juga tahu tentang entrapment formation. Itu bukan hanya pertahanan yang kuat tetapi juga mengandung kekuatan yang kuat yang dapat membahayakan kemampuan prajurit di dalam dengan selisih yang besar. Lebih penting lagi, formasi memiliki fungsi peleburan. Itu bisa melelehkan semua yang ada di dalamnya, orang dan benda. Dalam sejarah, beberapa prajurit Rilem Bumi Abadi dibakar hidup-hidup. Wosh, wosh. Di dalam formasi keluar beberapa pria. Itu adalah Luren Huang, paman 9 dari keluarga Jun dan 4 lainnya. Saat mereka berenam melihat pada formasi merah darah, ekspresi wajah mereka memutar. Swiss. Tanpa membuang nafas, Luren Huang mengeluarkan tombak emasnya yang panjang dan meretas perisai. Alih-alih meninggalkan bekas pada perisai, Luren Huang terpental di bawah pasukan. Ini buruk. Luren Huang berteriak kaget. Dia mulai marah. Ji Zantian, keluar dari sini. Teriak Luren Huang. Boom, 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 boom. Paman 9 dari keluarga Jun dan 4 lainnya juga mengambil tindakan. Namun, kemampuan mereka terganggu. Tidak ada yang mereka lakukan dapat membawa kerusakan pada perisai. Selain itu, kabut merah darah mulai menyebar di perisai. Mereka semua bisa tahu bahwa ada sesuatu yang aneh dalam kabut yang merusak tubuh mereka. Biarkan Tuan Muda Li tahu. Paman 9 keluarga Jun berteriak. Prajurit lain kembali ke kastil. Dia menamparkan dengan paksa pada Bedwick yang terikat dengan Luli. Dia akan segera tahu kapan Wickbed diserang. Namun, Wickbed tidak menunjukkan peluang. Luli sepertinya tidak sadar. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Ini terlalu buruk. Tuan Muda Li harus berada pada saat kritis untuk mencapai alam manusia yang berdaulat. Budak jiwa abadi bumi ini menyadari kesedihannya. Luli telah mengatakan sebelumnya bahwa dia seharusnya tidak terbangun kecuali dunia telah berakhir. Mungkin saja dia tidak bisa menjawab karena dia berada di saat paling kritis dan dia tidak mampu untuk
Prajurit alam abadi bumi tidak punya pilihan lain selain berlari ke dalam dan memberitahu orang lain tentang hal ini. Semua merasa cemas karena mereka marah. Lu Renhuang memiliki peringkat tertinggi Mystic Armor pangkat 9 dan mereka memiliki relik kuasi. Tapi mereka tahu bahwa kabut merah darah ini sangat beracun. Kabut bisa meresap ke dalam tubuh mereka melalui pori-pori mereka dan menimbulkan korosi pada tubuh mereka. Wosh, wosh, wosh. Satu demi satu patriark berlari keluar dari aula leluhur. Ji Zantian memimpin. Patriark penegakan hukum juga keluar. Dari kontak mata mereka, Lu Renhuang membaca dari sakit mata dan ketidakberdayaan mata patriark penegakan hukum. Bahkan dia tidak bisa menghentikan ini. Kembalilah dan tetap tenang. Berdiri dengan bangga di langit, Ji Zantian memelototi kota dan berteriak, kami telah melewati rencana di Hall of Patriarchs. Semuanya dilakukan demi aula pembantai iblis dan untuk umat manusia. Kami tidak akan memulai perang internal apapun sekarang, kembali. Petik 2. Ji Zantian menikmati status tinggi di aula pembantai iblis. Banyak prajurit kembali atas perintahnya. Tetapi mereka masih memantau situasi dengan kekuatan psikis. Sejumlah besar orang merasakan ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Ketika dua harimau bertarung, satu seharusnya terluka. Pihak manapun yang hilang akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Legenda mengatakan bahwa Luli kejam dalam karakternya. Dia pasti akan marah karena Ji Zantian berusaha menjebaknya. Jika Luli bisa keluar dari formasi entrapment, kota itu mungkin dipenuhi tumpukan dan tumpukan mayat. Setelah itu menetap di kota, Ji Zantian memandangi kastil di formasi entrapment dan berkata, Luli, ayo keluar dan biarkan kami bicara denganmu. Banyak orang mengamati manik jahat mengambang di kastil dengan kekuatan psikis melalui formasi entrapment, menunggu Luli untuk keluar. Ji Mengtian bergerak sedikit lebih dekat dengan dua leluhur. Senyum di wajahnya dan kilauan di matanya menunjukkan kepercayaan dirinya. Dia yakin bahwa selama Luli bisa keluar, dia bisa membujuknya untuk melepaskan Wickbat. Dia dan Lusuan telah merencanakan hari ini terlalu lama untuk memungkinkan kegagalan. Ketika Luli menyerahkan Wickbat, Lord Asmodean akan mundur dan dia akan menjadi pahlawan umat manusia. Adapun Luli, tanpa Batwick, dia bukan apa-apa. Hidupnya akan berada di tangan mereka. Ji Zantian tidak akan membiarkannya bertahan hidup. Dua burung dengan satu batu. Pikiran ini memberi Ji Mengtian senyum yang lebih cerah. Dia melihat ke bawah ke arah kastil kecil dan melakukan kontak mata dengan tuan muda yang berpengetahuan luas dan anggun. Keduanya memiliki niat membunuh yang sama. Tapi, sudah lama dan Luli belum keluar. Dia tidak menanggapi panggilan Ji Zantian. Entah bagaimana, banyak leluhur merasa mereka telah ditampar oleh Luli. Ji Mengtian berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya bersembunyi di Wickbat. Apakah kamu akan bersembunyi di sana selama sisa hidupmu? Kamu bisa bersembunyi tapi bagaimana dengan yang lain? Ayo keluar. Bagian kedua dari kata-kata Ji Mengtian membawa ancaman. Banyak orang merasa jijik dengan ini. Dia berani mengancamnya dengan nyawa orang tak bersalah. Betapa tercela metodenya adalah. Tetap saja, Luli tidak bereaksi. Tapi setelah beberapa waktu, ada beberapa perubahan pada langit di luar kota pembantai iblis. Kota itu dikelilingi oleh ras alien yang tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di sisi manusia. Mereka berkemas erat di sekitar kota pembunuh iblis dan terus menyerang. Saat ini, Suan Qi di surga dan bumi sedang melonjak. Awalnya, itu tidak cepat atau rik. Tapi itu berangsur-angsur berubah. Apa, Dewa Asmodean, yang duduk di puncak gunung, merasakannya. Terkejut, dia mengangkat alisnya. Master dari tiga ras lain ada di dekatnya dan mereka merasakannya juga. Sesuatu yang salah. Kekayaan Suan Qi di surga dan bumi telah mencapai tahap yang menakutkan. Dewa Asmodean akhirnya merasa takut. Menatap ke langit, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget, apa yang terjadi di kota pembantai iblis. Mengapa Suan Qi di surga dan bumi bergerak begitu cepat? Bab 834. Seberapa kaya Suan Qi itu? Banyak yang kuat dari 4 ras alien telah mendeteksi perubahan yang tiba-tiba. Bagi mereka mungkin memiliki metode penanaman yang berbeda, tetapi sumber energinya sama untuk semua. Mereka semua harus menyerap Suan Qi dari langit dan bumi. Akibatnya, mereka semua bisa merasakan pelanggaran di Suan Qi. Secara umum, ketika seseorang menggunakan makna mendalam yang kuat, itu mungkin menyebabkan beberapa gangguan di Suan Qi, tetapi tidak pernah begitu jelas.
Saat ini, Xuan Qi sedang berkumpul di atas kota pembantai iblis. Bahkan prajurit biasa tidak akan yakin bahwa tidak ada yang terjadi di kota. Ji Zantian bisa merasakan perbedaannya juga. Kota itu dilindungi oleh perisai tetapi dia masih bisa mengirim kekuatan psikisnya keluar. Berada di alam semi-dewa, dia sangat perseptif. Secara alami, dia dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melihat ke atas ke langit. Melalui kerumunan dari 4 ras alien, ia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa berulang kali. Sesuatu mengganggunya. Xuan Qi di surga dan bumi akan berada di atas kota pembantai iblis. Karena itu, bukan 4 ras alien yang menyebabkan perubahan. Itu berasal dari dalam kota pembantai iblis. Namun, tidak ada seorang pun di kota yang menggunakan makna mendalam. Segalanya tampak normal dan tidak ada yang salah. Jika demikian, bagaimana bisa pertemuan Xuan Qi sedemikian mengerikan? Menyebar. Di luar kota, Asmodean Lord takut sesuatu akan terjadi karena Xuan Qi masih berkumpul. Dia memerintahkan 4 ras alien untuk memecah kerumunan mereka. Jika Xuan Qi meledak, maka tidak ada prajurit di sana yang bisa mati dalam keadaan utuh. Keempat ras alien menyebar dengan cepat. Cahaya datang dari langit lagi. Pejuang yang kuat di kota segera dapat melihat anomali dan mereka semua mengangkat kepala untuk menonton. Apa? Segera, kota itu dipenuhi dengan keributan. Jauh di atas langit, Xuan Qi sangat kaya sehingga membentuk bentuknya sendiri. Dari kejauhan, seolah-olah Xuan Qi telah mengambil bentuk awan. Itu adalah hal yang aneh yang belum pernah didengar sebelumnya. Semakin banyak Xuan Qi akan datang. Awan di langit semakin jelas. Meski setengah transparan, awan sudah bisa terlihat. Saat Xuan Qi terus berkumpul, bentuknya akan menjadi lebih terlihat. Xuan Qi berubah menjadi awan. Apa ini? Apakah Dewa Asmodean bersiap untuk makna mendalam yang kuat? Apakah dia akan meledakkan kota itu terbuka? Bukan itu. Seseorang memperhatikan bahwa Dewa Asmodean berdiri di langit di luar kota. Dia menatap awan dengan teror di wajahnya dan kesungguhan di matanya. Dewa Asmodean tidak menyebabkan ini. Lalu siapa yang membuat awan terjadi? Siapa yang bisa mengumpulkan Xuan Qi dalam jumlah besar di surga dan bumi? Siapa yang punya cara menakjubkan untuk memantapkan Xuan Qi? Seiring berjalannya waktu, jumlah Xuan Qi mulai tumbuh. Awan di langit sangat berbeda. Tumpukan dan tumpukan awan setengah transparan melayang di langit dengan cara yang aneh. Pertemuan Xuan Qi ini mengerikan. Jika itu meledak, itu akan berdampak besar bagi kota pembunuh iblis. Ada kemungkinan perisai itu tidak tahan dengan kekuatan seperti itu dan mungkin akan meledak terbuka. Dampak yang kuat saja dapat menghancurkan sebagian besar orang di kota itu hingga mati. Belum lagi bahwa 4 ras alien sedang mengincar kota dengan niat membunuh. Tetapi tetap saja, apa yang bisa dilakukan orang di kota ini? Mereka tidak bisa keluar. Katakan bahwa mereka bisa, siapa yang berani pergi dan membubarkan Xuan Qi? Dan, bisakah mereka? Ji Mengtian dan yang lainnya telah menunggu Luli untuk keluar tetapi tidak ada dari mereka yang fokus pada ini saat ini. Ji Zantian dan sekelompok patriark terus menatap awan Xuan Qi di atas, sementara mereka gemetar karena takut. Xuan Qi masih konvergen. Pada saat ini, mereka merasa bahwa mereka adalah bom besar di langit. Bom itu bisa meledak kapan saja, mengoceh kota dan menghancurkan orang. Kembali, Dewa Asmodean ketakutan. Dia melambaikan 4 ras alien yang berada di dekatnya melihat ke belakang. Pada saat yang sama, dia sendiri mundur juga. Xuan Qi di atas kota pembantai iblis terlalu konvergen. Ledakan itu, jika itu terjadi, bisa cukup kuat dan bisa menyebar ke suatu daerah dengan radius lebih dari 300 mil. Terlepas dari rasa takut, kilatan kegembiraan terlihat jelas di mata Dewa Asmodean. Jika Xuan Qi akan meledak, maka dampak dari kekuatan pada saat itu dapat menembus perisai atas kota pembantai iblis. Kurang dari 1 prajurit dari 100 bisa bertahan dampak dan bahkan mereka yang terluka parah. Pada saat itu, Dewa Asmodean berpikir, dia bisa memimpin pasukan dan berjuang masuk, memusnahkan semua prajurit manusia. Fiuh, fiuh. Di dalam Demon Slaying City, orang-orang takut mati. Napas mereka memendek dan hati mereka dipenuhi dengan kengerian ketika mereka melihat ke langit. Bahkan Ji Zantian diliputi ketakutan. Satu ledakan dan umat manusia akan berakhir. Mengapa ini terjadi? Mengapa ada begitu banyak Xuan Qi bertemu? Tidak ada cahaya di mata cerah Ji Mengtian lagi,
hanya keajaiban yang tak ada habisnya. Tidak ada yang terjadi di kota. Karena itu, untuk alasan apa pertemuan Xuan Qi di atas kota? Berdengung. Setelah beberapa saat, awan Xuan Qi di langit bergerak tiba-tiba. Mereka berkumpul di sekitar tengah, mengisi udara dengan ketakutan. Lord Asmodean melangkah mundur sejauh 2 mil. Matanya sangat cerah. Apakah itu akan meledak? Kakek buyut 3 bergumam. Entah bagaimana, dia merasa lega. Baru saja, itu adalah saat penyiksaan untuknya dan banyak lainnya. Akhirnya berakhir. Mereka sekarang bisa berhenti ketakutan. Apa yang akan datang. Desir, desir. Jauh di atas, puluhan ribu awan saling terkait. Kengerian itu tumbuh. Orang-orang di kota itu menggigil dan bibir mereka tidak berwarna. Bahkan Jizantian tampak putus asa. Energi di langit begitu kuat sehingga hanya satu ledakan yang bisa merenggut nyawa semua orang. Desir, desir. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Ketika awan-awan Xuan Qi bertemu sepenuhnya, sinar cahaya berwarna-warni muncul. Sinar cahaya itu jatuh ke sebuah kastil di kota pembantai iblis. Desir, desir, desir. Orang-orang melihat ke kastil mengikuti cahaya. Setiap dari mereka tertegun. Kastil itu adalah tempat Luli dan Lu Renhuang berada. Sinar cahaya tidak menyala. Fenomena itu berlangsung lama. Awan Xuan Qi berkurang pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Masa awan yang dulunya besar berangsur-angsur menghilang. Seolah-olah, energi di awan ditanamkan ke dalam kastil oleh sinar cahaya, itulah sebabnya energi di awan semakin menipis. Tapi, bagaimana, apa? Kakek buyut 3 tidak bisa membantu tetapi bergumam kaget. Terkejut juga Jiang Tianxun dan Patriark Penegakan Hukum. Adapun Jizantian, Ji Mengtian dan Li Sang, mereka bertindak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pada saat ini, itu untuk memahami banyak orang bahwa Xuan Qi tidak berkumpul tanpa alasan. Seseorang adalah alasannya dan seseorang itu adalah Luli. Mereka semua merasakannya dengan kekuatan psikis. Tepat di bawah sinar cahaya berwarna-warni adalah Bet Liik milik Luli. Satu orang saja yang menyebabkan anomali di surga dan bumi. Apa yang bisa dilakukan Luli untuk memicu kekuatan alam untuk memberinya energi surgawi? Patriark Penegakan Hukum bertanya pada dirinya sendiri. Matanya bersinar, dan dia tampak lebih muda bertahun-tahun. Jizantian baru saja merencanakan melawan Luli. Kebetulan Luli membuat keributan seperti itu. Jizantian dan gengnya pasti telah kehilangan semua harapan di hati mereka. Bab 835. Memang benar bahwa Jizantian merasa seperti kehilangan semua harapan. Ji Mengtian dan Lu Xuan membuat skema dan mereka bisa melakukannya secara diam-diam. Tepat saat mereka akan membawa jaring, Luli telah menyebabkan gangguan besar. Jizantian merasa mustahil untuk percaya bahwa kemampuan Luli tidak tumbuh dengan margin yang besar setelah ia menyebabkan Xuan Qi yang kaya dan anomali mengerikan di langit dan bumi. Saat ini, sesuatu muncul di benak Jizantian. Dalam sejarah, ada preseden hal-hal aneh seperti itu. Itu untuk Emperor of Heaven Reefs. Saat Emperor of Heaven Reefs mencapai keabadian, lautan jatuh dengan keras, dan Xuan Qi berkumpul di atas Heaven Reefs City, yang sekarang dikenal sebagai kota samsara. Legenda mengatakan bahwa seluruh Heaven Reefs Universe merasakan gangguan. Di atas kota itu, puluhan ribu awan berkumpul bersama. Alam menganugerahkan Kaisar Langit terbalik dengan energi surgawi untuk membantunya membentuk tubuh fisik abadi. Kisah ini direkam oleh banyak keluarga besar. Bagi sekelompok besar orang, ini hanyalah mitos yang disuruh nenek moyang mereka untuk mengadvokasi kebesaran Kaisar Langit terbalik, dan menambahkan lapisan misterius kepadanya. Manifestasi misterius diyakini sengaja diciptakan. Bahkan Jizantian mempertanyakan apakah itu nyata. Tetapi pada saat ini, ia menyaksikan manifestasi dengan matanya sendiri. Dia melihat bagaimana alam berubah karena satu orang dan bagaimana alam memberikan energi surgawi satu orang ini. Apakah Luli menjadi abadi? Pikiran tentang kemungkinan ini membuat Jizantian menggigil. Luli adalah pria yang memiliki banyak mukjizat. Selain itu, ada manifestasi. Jizantian percaya dia tidak akan menemukan itu mengejutkan jika Luli berjalan keluar untuk menjadi abadi sejati. Intinya bukan apakah Luli menjadi abadi atau tidak. Intinya adalah, mereka semua mengejar Luli ketika kemampuannya ditingkatkan. Ketika Luli datang ke sini, apakah dia akan membunuh mereka semua? Ji Mengtian melakukan kontak mata dengan Lu Xuan, yang bersembunyi di sebuah kastil.
Keduanya dilanda panik. Tidak ada plot atau skema yang bisa berarti apapun di hadapan kekuasaan absolut. Jika kekuatan Luli melejit ke titik di mana ia bisa mengalahkan prajurit Rilem Semi-Dewa, maka semua upaya Ji Mengtian akan sia-sia. Lebih buruk dari itu, dia akan jatuh ke dalam kebinasaan abadi, malapetaka yang tidak dapat diubah. Bagus, bagus sekali. Jiang Tianxun dan kakek tiga besar tidak bisa menyembunyikan senyum di wajah mereka bahkan jika mereka mau. Pertumbuhan Luli adalah kekuatan mereka. Tidak ada yang lebih baik daripada pemikiran bahwa suatu hari, Luli akan mengambil posisi Grand Master dan mengeluarkan Tuan Asmodian. Apa itu? Di luar kota, Dewa Asmodian dan Tuan dari tiga ras alien lainnya akhirnya melihat masalahnya. Seorang manusia telah menyebabkan anomali seperti itu. Alam memberikan manusia dengan energi surgawi. Apakah ada yang mencapai keabadian? Manik jahat. Luli. Kekuatan psikis Asmodian Lord cukup kuat untuk melewati perisai kota dan formasi entrapment. Dia melihat manik jahat mengambang di kastil. Saat ini, energi surgawi masih pergi ke Bedwick. Semua tanda menyiratkan bahwa Luli lah yang memicu perubahan. Apa yang terjadi? Di dalam Wickbed, seseorang juga bertanya-tanya. Jiang Qiling tiba-tiba merasakan gemetar dari Wickbed. Setelah itu, sinar cahaya datang dari atas kepalanya dan menyelimuti Luli. Karena insting, Jiang Qiling menjadi agak takut. Meski begitu, dia tidak bermain-main dengan apapun. Dia lega melihat bahwa Luli damai dan sepertinya tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Wosh! Di sudut, Little White tiba-tiba datang dan mendarat di bahu Luli. Little White menutup matanya, menikmati mandi di energi surgawi. Jiang Qiling mengerutkan kening. Energi surgawi diberikan kepada Luli. Apakah ada yang salah bagi Little White untuk mengambilnya? Entah bagaimana, dia merasa tidak nyaman bahwa seekor binatang kecil berani mengambil apa yang menjadi milik Luli. Setelah dipikir-pikir, Luli dan Little White sudah dekat. Dia tidak mengatakan apa-apa, jadi Jiang Qiling menahan pendapatnya. Sejauh yang dia tahu, Luli akan memaafkan perilaku Little White. Dia bahkan mungkin memberikan energi surgawi kepada Little White sendiri. Energi surgawi. Dari mana asalnya? Dari Emperor of Heaven Rivers. Jiang Qiling bertanya-tanya. Segera, kegembiraan mengambil alih perasaan terkejut. Dari manapun energi surgawi berasal, itu adalah hal yang pasti bahwa Luli akan mencapai alam manusia yang berdaulat. Mengapa lagi energi surgawi datang tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tetapi tepat ketika Luli akan membuat terobosan? Mengapa lagi energi surgawi menembus manik-manik jahat untuk mencapai Luli? Secara alami, Luli bisa merasakannya. Gelombang energi yang kuat mengalir ke tubuhnya pada aliran yang stabil. Energinya murni dan kuat. Di dalam tubuhnya, energi menyebar melintasi dan mengubah tubuhnya, membentuk kembali tubuhnya dengan cepat. Dia mengukir diagram garis di Bed of Life-nya. Dia berada di saat yang paling kritis. Segera, dia akan berhasil. Karena itu, setelah pemeriksaan cepat dengan kekuatan batin untuk memastikan bahwa energi surgawi bermanfaat baginya, ia meninggalkannya sendirian dan fokus pada ukiran diagram garis. Dia hanya mengukir sebagian kecil dari diagram garis, salah satu diagram besar. Sekecil itu, ia rumit dan muskil. Setidaknya ada ratusan ribu garis dalam diagram. Ukiran diagram garis tidak boleh membuat kesalahan karena kesalahan tunggal pada garis atau pola apapun dapat menyebabkan kegagalan total. Pada titik ini, dia hanya memiliki beberapa lusin garis dan pola untuk diukir. Meski begitu, butuh beberapa waktu. Dia menghabiskan waktu untuk membakar 2 dupa. Setelah itu, dia menghela nafas kembali. Diagram garis diukir, dan itu sempurna. Dia harus menunggu dan melihat apakah itu akan runtuh. Mengukir makna yang mendalam ke Bed of Life bukanlah akhir. Ada kemungkinan ambruk. Terlebih lagi, itu mungkin tidak berguna meskipun terukir. Apa yang harus dilakukan sudah dilakukan. Dia harus menunggu hasilnya. Desir, desir. Energi surgawi terus datang. Energi berhenti menyebar ke tubuhnya dan sekarang semua beralih ke Bed of Life-nya. Setelah penampilan awal dengan kekuatan psikis, Luli terkejut. Energi surgawi melonjak menuju diagram garis. Dengan energi surgawi yang datang, garis-garis dan pola-pola dalam diagram mulai bersinar. Luli belum pernah mendengar hal seperti ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia tidak memiliki kendali energi surgawi.
Dia tidak punya pilihan lain selain menonton dan menunggu. Energi surgawi mengalir masuk, ketika setiap garis dan diagram menyala, Luli merasakan getaran di Bed of Life-nya. Kemudian manik bersinar dengan tanda naga perak berenang di sekitar dengan gembira. Pada saat itu, Luli merasakan ada hubungan antara dirinya dan alam, seolah-olah dia memiliki kendali atas ruang di dekatnya. Itu adalah perasaan yang aneh, perasaan yang ajaib. Dia merasakan bahwa dia terikat dengan surga dan bumi, dan dia adalah bagian darinya. Bagus, aku telah mencapai alam manusia berdaulat. Luli memeriksa untuk memastikan. Dia membuka matanya tiba-tiba dan berteriak, "Force field, on!" Berdengung. Ruang di sekelilingnya bergetar. Riak setengah transparan tersebar di ruang di sekitarnya membeku. Field force aktif. Force field adalah fitur untuk realm manusia sovereign. Itu melambangkan bahwa alam telah menerima dan mengakui seorang pejuang. Mulai hari ini, Luli akan memiliki hubungan nyata dengan alam. Dia akhirnya bisa memanfaatkan kekuatan di surga dan bumi. Energi surgawi menghilang pada saat ini. Tidak ada lagi yang akan datang. Mata Jiang Qiling bersinar ketika dia membebaskan dirinya dari bidang kekuatan Luli dan berteriak kegirangan, "Luli, kamu telah mencapai alam manusia yang berdaulat." Bagus sekali. Luli menjawab sambil tersenyum dan memeluknya. Kemudian dia bertanya, "Qiling, apa yang terjadi sekarang? Saya pikir saya merasakan energi surgawi di tubuh saya. Kamu bertanya padaku. Aku punya pertanyaan yang sama untukmu." Jiang Qiling memutar matanya. "Luli, ini hanya alam manusia berdaulat, kan? Lihat adegan yang telah Anda buat. Ketika Anda mencapai alam abadi bumi atau bahkan alam semi-dewa, apakah Anda mengharapkan seluruh alam semesta kebalikan langit bergoyang?" Bab 836. Luli sendiri tidak sepenuhnya yakin bagaimana dia menyebabkan peristiwa seperti itu. Bukankah dia hanya mengukir diagram garis? Mengapa dia diberikan energi surgawi? Dari mana energi surgawi ini berasal? Apakah itu dari patung Kaisar Langit terbalik? Dia memeriksa luar dengan kekuatan batin tanpa banyak berpikir. Segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah, sangat salah. Alisnya mulai bersatu. Di luar, Lu Renhuang dan yang lainnya datang bersama. Di atas kastil ada perisai merah darah. Di atas perisai adalah Ji Zantian, patriark penegakan hukum dan yang lainnya. Semua menunjukkan emosi yang berbeda. Sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Terlebih lagi, di luar kota, 4 ras alien mundur. Patung Emperor of Heaven Reverse tampak sama. Tapi Luli bisa mengatakan ada sesuatu yang salah dari ekspresi para prajurit di kota. Kejutan, ketakutan, kegembiraan, dan ketakutan. Segala macam emosi. Hampir semua orang fokus di mana dia berada. Luli yakin bahwa dalam persiapan, Keguan harap tunggu sebentar. Setelah pembaruan, Anda perlu menyegarkan halaman untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Bab 837. Melihat ke mata Luli yang sangat ganas, Ji Mengtian mulai kehilangan akal. Tapi dia menghibur dirinya dengan pemikiran bahwa Luli hanya di alam sovereign manusia. Paling-paling, dia mungkin bisa membunuh prajurit realm bumi abadi. Itu tidak mungkin bahwa dia bisa melawan seorang prajurit dua bidang yang lebih tinggi daripada dia. Terlebih lagi, ada dukungan dari formasi entrapment. Pikiran ini meningkatkan kepercayaan dirinya sampai batas tertentu. Dia menjawab tanpa emosi, "Luli, kami tidak berusaha melakukan apapun padamu. Karena itu, kami tidak dapat mengubah fakta. Ini adalah resolusi dari Hall of Patriarchs, bukan dari saya secara pribadi. Saya harap Anda bisa bekerja sama. Jangan khawatir, kami tidak akan membuat Anda acar." Petik 2. Ha, ha, ha. Luli mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia paling membenci orang semacam ini. Mereka menggertak orang atas nama tujuan yang benar, orang-orang munafik. Tidak ada aturan di dunia selain dari aturan kepalan tangan. Jika Hall Pembunuh Iblis dan Ji Zantian percaya mereka memiliki lebih banyak kekuatan, mereka hanya bisa memulai pertarungan. Apa gunanya menggunakan alasan kehormatan semacam itu? Itu menjijikkan. Luli memelototi Ji Zantian dan para leluhur seolah dia memotong mereka dengan pisau. Resolusi Hall of Patriarchs. Jadi, semua patriark berkolusi bersama untuk membuatku terbunuh. Luli bertanya dengan dingin. Menghadapi tatapan Luli, para leluhur itu gugup. Beberapa orang memiliki keberanian untuk menatap langsung ke mata Luli.
Jizantian adalah satu-satunya yang bisa mengatakan dengan wajah lurus, Luli, tidak ada yang merencanakan untuk melawanmu. Kami hanya meminta Anda untuk memberi kami Wickbat. Begitu Anda melakukannya, Tuan Asmodian akan mundur. Aula Pembantai Iblis akan menyebutmu seorang patriark kehormatan. Sejak saat itu, siapapun yang menyakitimu akan menjadi musuh kita semua di Aula Pembantai Iblis. Hahaha, Luli tertawa sarkasme. Tidak ada yang bisa dia katakan. Memelototi Jizantian, Luli berkata, Wakil Master, ketika kamu mati, secara alami aku akan membantu manusia keluar dari krisis ini. Jadi, demi umat manusia, tolong pergi dan jatuhkan kematian. Aku tidak punya keinginan untuk selesaikan krisis saat kamu masih hidup. Petik 2. Itu adalah hal terakhir yang dikatakan Luli. Dia melambaikan tangannya. Sebuah pola muncul di udara. Manik-manik kehidupan keluar dari perutnya dan berputar di antara kedua tangannya. Berdengung. Bat of Life memelototi dan begitu pula tanda naga perak di atasnya. Diagram garis menyala juga dengan garis dan pola bergerak. Ketika Bat of Life keluar, Suan Qi dari sekelilingnya mulai berkumpul menuju Bat of Life yang menyerap semua Suan Qi. Kemudian, embusan angin keluar dari Bat of Life. Hembusan angin itu memiliki bentuk tertentu, seperti bulu. Bulu angin terus mengalir, berputar di sekitar Luli. Kuantitas terus meningkat. Setiap detik, Bat of Life bisa menghasilkan Feather Wind tanpa akhir. Segera, Luli dikelilingi oleh Feather Wind dan itu mengisi seluruh kastil dan formasi entrapment. Apa itu? Di luar, banyak orang mengerutkan kening. Apa yang bisa dilakukan Luli dengan hal-hal ini? Mereka tampaknya tidak terlalu agresif. Bisakah dia membuka formasi entrapment dengan angin berbentuk bulu ini? Luli memasang wajah lurus. Bat of Life masih berputar-putar di antara kedua tangannya untuk menghasilkan lebih banyak Feather Wind. Bahkan mereka yang ada di Wickbat dibebaskan. Karena dia bisa menghasilkan Feather Wind kapan saja dia mau, menyimpan Feather Wind di Wickbat tidak ada gunanya. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, seluruh formasi entrapment diisi dengan Feather Wind. Melihat formasi merah darah, Luli menyeringai. Pergi, dia melambaikan tangannya dan berkata. Desir, desir. Angin bulu dengan kasar menyerang formasi entrapment. Formasi merah darah ini mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, bergetar dan bergetar. Baiklah, mata Jiang Tianxun dan kakek hebat tercerah. Di sisi lain, Jizantian, Ji Mengtian, dan yang lainnya di pihak mereka merasa mereka telah mencapai titik terendah. Serangan ini terlalu kuat. Formasi entrapment akan segera jatuh. Sambil menghasilkan lebih banyak Feather Wind, Luli mencibir. Alih-alih mengirim lebih banyak Feather Wind untuk menjatuhkan formasi, ia membentuk naga angin untuk melayang di sekitarnya. 1, 10, 100, 1000. Jumlah naga angin di sekitar Luli meningkat. Naga-naga angin itu berkeliaran di formasi entrapment. Kastil di dalam formasi hancur menjadi debu setelah naga angin menderu lewat. Desis, desis. Orang-orang di luar terengah-engah. Beberapa orang bahkan menggigil. Mereka mengira telah melihat dewa jahat berdiri di tengah-tengah formasi entrapment dengan naga angin di sekelilingnya. Pergi. Ketika sudah ada 1000 naga angin, Luli melambaikan mereka. Dari semua sisi, naga angin menabrak formasi entrapment. Boom! Hampir segera, formasi dijatuhkan oleh kekuatan yang kuat. Mengendarai Bat of Life-nya, Luli terbang dengan 1000 naga angin melayang di sekitarnya. Naga-naga angin itu dibuat murni dari Feather Wind. Oleh karena itu, mereka semua memiliki bentuk, yang merupakan dampak visual dan psikis yang kuat. Bat of Life masih berputar dan menghasilkan Feather Wind. Berpusat di sekitar Luli, di daerah dengan jari-jari lebih dari 1000 kaki adalah Feather Wind. Memiliki 1000 naga angin berputar-putar adalah pemandangan yang cukup mengasyikkan. Seperti dewa, Luli berdiri di langit dengan bangga. Melihat Patriark Penegakan Hukum, Luli berkata, Patriark Penegakan Hukum, dan semua orang yang tidak terlibat, melangkah ke samping. Patriark Penegakan Hukum bisa melihat niat membunuh di mata Luli dengan jelas. Mantan berteriak sekaligus, Luli, berpikir 2 kali. Kita bisa membicarakan ini. Sebuah pedang muncul di tangan Jizantian ketika dia berkata, Luli, kita bisa mendiskusikan apa saja. Tetapi jika Anda melakukan sesuatu dengan terburu-buru, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan Anda. Artefak penggagas. Jiang Tianxun dan kakek tiga berteriak pada saat yang sama.
Jiang Tianxun menoleh ke Lu Li dan berteriak, "Lu Li, ini adalah artefak penggagas. Ia memiliki kekuatan relik. Jangan mengujinya. Peninggalan itu luar biasa, kan? Aku punya di sini." The Wick Bat muncul. Lu Li menatap artefak originator tetapi tidak sepenuhnya takut. Meskipun memiliki udara yang mengerikan menyebar, artefak originator harusnya lebih lemah daripada relik. Setidaknya, itu tidak akan membuka manik jahatnya. Pergi. Melambaikan tangannya, Lu Li mengirim ratusan naga angin. Dia telah mengambil keputusan. Dia tidak akan berhenti hari ini sampai dia menenggelamkan kota pembunuh iblis dengan darah. Sebarkan. Jizantian ditangkap dengan ketakutan ketika ratusan naga angin mendatanginya. Dia berteriak pesan peringatan sekaligus sementara dia sendiri membuat pilihan hati-hati dengan mundur segera. Leluhur di belakangnya menyebar seketika. Kembali, melihat bahwa Lu Li telah mengambil tindakan, Patriark Penegakan Hukum tidak punya pilihan lain selain pergi dengan mereka yang ada di sisinya. Ji Mengtian mencoba mundur dengan cepat tetapi seperti beberapa patriark lainnya, dia tidak cukup cepat. Naga angin secepat puncak dari alam abadi bumi. Mereka segera datang dan mengelilingi semua orang. Berlindung. Banyak orang di dalam ketakutan, berpikir bahwa di naga angin pasti berisi sesuatu yang kuat yang dapat menyebabkan ledakan dan dampak langsung dan keras. Akibatnya, banyak orang menggunakan metode pertahanan sekaligus. Namun, setelah naga angin terjadi, mereka tidak meledak. Seseorang bahkan mencoba menyerang naga angin tetapi tidak ada yang terjadi. Naga angin melewati serangan seperti angin sepoi-sepoi. Ah! Ji Mengtian adalah orang pertama yang menangis kesengsaraan. Dia memeluk kepalanya dan berguling-guling di udara. Dari matanya, mulut dan hidung keluar darah. Otot-otot wajahnya berubah. Seorang gadis yang dulu cantik telah berubah menjadi orang yang seperti hantu. Tidak, ini serangan jiwa. Teriak seorang patriark demi satu. Segera, banyak dari mereka mulai mengganggu kepala mereka dan melolong juga. Darah terus mengalir keluar, terlalu mengerikan untuk ditanggung. Lu Li, kamu bermain dengan api. Setidaknya lebih dari 20 patriark telah jatuh ke tanah, yang membuat Jizantian marah. Dia pikir dia sudah menemukan cara serangan Lu Li dan percaya bahwa serangan ini bukan ancaman baginya. Karena itu, dia berteriak. Artefak originator di tangannya bersinar. Dia telah memutuskan untuk membunuh Lu Li di depan semua orang dan mengambil Wick Bat dengan paksa. Bab 838. Ada anomali di surga dan bumi dan energi surgawi. Fakta ini telah menakuti Jizantian untuk berpikir bahwa Lu Li memiliki kemampuan dan keterampilan dewa. Dia lega melihat bahwa angin hanyalah bentuk serangan jiwa. Di sekeliling jiwanya, ada perlindungan yang kuat dan jiwanya kuat dalam dirinya sendiri. Jizantian juga memiliki artefak originator di tangannya. Dia percaya dia dihadapkan pada peluang besar sekarang karena Lu Li telah keluar dari Wick Bat. Jizantian menuangkan suan energi ke artefak originator. Pedang itu bersinar terang. Gelombang energi mengerikan keluar. Itu adalah satu pedang, tapi itu seperti binatang buas dari zaman kuno. Bahkan para leluhur di dekatnya pun merasa tercekik. Ini luar biasa. Jizantian melihatnya. Di sekitar pedang ada energi yang bersirkulasi, penuh kekuatan. Dengan berani, dia berteriak, "Lu Li, pergi ke neraka." Memegang pedang, Jizantian bergerak menuju Lu Li. Sinar cahaya datang dari artefak originator. Cahaya ini tersebar menjadi hantu emas. Sebuah hantu binatang keluar dari pedang dan meraung ke arah Lu Li. Retak. Binatang itu memiliki panjang lebih dari 1000 kaki. Dimanapun binatang itu, ruang mulai membelah, meninggalkan celah raksasa. Bahkan Patriark Penegakan Hukum merasa sesak napas di hadapan binatang itu. Ini adalah kekuatan artefak originator. Waktu yang tepat, Lu Li mencibir. Tapi dia tidak memasuki Wick Bat-nya sekaligus. Melambaikan beberapa naga angin ke depan, dia menghasilkan naga perak lain yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Naga itu sendiri tidak memberikan energi apapun tetapi ukurannya saja bisa mengintimidasi. Binatang buas dan naga perak saling bertabrakan. Berlawanan dengan harapan orang, tidak ada ledakan. Naga perak dimakan langsung oleh binatang itu. Dengan kata lain, energi di naga perak terkuras oleh binatang buas yang kehilangan warna serta energinya yang mengerikan. Jelas, energinya hampir habis. Lagi, Lu Li melambaikan tangannya. Beberapa naga angin maju menuju naga perak raksasa. Kali ini, setelah naga perak dan binatang buas,
Saling bertabrakan, binatang buas itu menghilang. Naga perak mendesak ke depan. Berdengung. Bat of Life Luli memberi cahaya terus-menerus saat Feather Wind terus melonjak. Dia telah menguasai metode untuk menghasilkan Feather Wind. Baginya, mungkin ada persediaan Feather Wind yang tak terbatas. Ini adalah sumber kepercayaan bagi Luli karena dia tidak akan pergi ke Weak Bat. Dia memiliki persediaan Feather Wind sepanjang keabadian, yang memfasilitasi serangan dan pertahanannya. Mulai hari ini, tidak ada prajurit Rilem Bumi Abadi yang akan dapat melukainya dan dia tidak takut lagi dengan rata-rata prajurit Rilem Dewa Semi. Swiss. Jizantian tidak mau mengakui kekalahan. Dia membuat beberapa gerakan dan setiap kali dia akan mengirim hantu binatang. Masing-masing datang ke Luli dari arah yang berbeda. Terhadap ini, Luli mendengus hina. Dia menghasilkan lebih banyak dan lebih banyak naga perak dan mengirim mereka untuk melawan binatang buas. Tanpa halangan apapun, naga perak menghabiskan semua energi binatang buas. Jizantian meluncurkan serangan dari kejauhan tapi itu tidak bisa membahayakan Luli. Di kota, prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah menduduki banyak halaman kota. Para prajurit itu gemetar panik. Serangan di atas sangat kuat. Sejumlah besar orang bisa mati karena dampaknya. Untungnya bagi mereka, Jizantian dan Luli memiliki kontrol yang baik. Mereka tidak memperpanjang serangan mereka. Beberapa putaran kemudian, Jizantian merasakan bahwa dia tidak bisa menyakiti Luli kecuali dalam pertempuran jarak dekat. Yang pertama memutuskan untuk mengambil risiko. Tiba-tiba, dia terbang, hampir ke perisai. Dia begitu cepat sehingga dia mencapai perisai dalam sepersekian detik. Kemudian, dia kembali dengan kepala menunduk, kaki ke atas. Desir, desir. Rentang tubuhnya dan pedang bergetar, merumuskan pusaran raksasa. Ruang di sekitar bergetar, berdesir dalam cakupan besar. Riak-riak itu memiliki pola di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang ajaib. Luli, ini adalah ruang makna mendalam dari peringkat ke-8. Awas. Luli mendengar suara. Itu Patriark Penegakan Hukum menggunakan metode olah pesan khusus. Sebenarnya, sebelum Patriark Penegakan Hukum memperingatkannya, Luli sudah merasakan gangguan di ruang angkasa. Riak-riak itu tidak teratur. Mereka sepertinya bisa membekukan ruang. Naga angin, pergilah. Luli melambaikan tangannya dan mengirim puluhan naga angin ke Jizantian dari 3 arah. Ketika mereka bergerak, dia menyadari apa yang tidak biasa. Ruang beku sampai batas tertentu. Lusinan naga angin tidak bisa bergerak secepat itu. Mereka sekarang bergerak lambat karena kecepatan mereka dirusak oleh perlambatan waktu. Terus, Luli sama sekali tidak khawatir. Dia melambaikan tangannya untuk mengumpulkan lebih banyak naga angin untuk mengelilingi dirinya, lapisan demi lapisan. Dia membuat 5 naga angin di sekelilingnya menjadi naga perak raksasa. Secara keseluruhan, 5 naga perak raksasa muncul, membentuk 5 lingkaran pertahanan. Jika Jizantian ingin menembus lapisan pertahanan, dia harus merobohkan setidaknya 10 lingkaran yang dibentuk oleh naga angin. Swiss. Jizantian cepat. Dia telah mencapai lingkaran pertahanan pertama. Dia berputar cepat dengan kepala di bawah, kaki ke atas dan artefak originator memimpin jalan. Saat ini, dia tampak lebih seperti latihan dengan kekuatan yang hebat. Memimpin, artefak originator terus bergerak, merobek ruang di depannya, meninggalkan celah di ruang angkasa. Pada saat yang sama, gemetarnya artefak originator membentuk riak-riak di angkasa, menghancurkan naga angin di depan. Perintah per Luli, naga angin melayang dan meraung. Tapi mereka dijatuhkan oleh Jizantian dengan mudah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Wosh! Dalam waktu selama 3 napas, Jizantian telah menjatuhkan 5 lingkaran pertahanan pertama. Dia hanya 600 kaki jauhnya dari Luli. Matanya bersinar. Ketika dia menembus 5 naga terakhir angin, dia akan mencapai sisi Luli dan dapat memotong Luli menjadi 2 bagian. Pindah. Jizantian tidak berhenti. Dia memegang artefak originator dan berlari dengan marah. Pedang di tangannya mengeluarkan cahaya tiba-tiba saat itu bergetar. Aliran energi yang mengerikan datang dari artefak originator. Swiss. Jizantian sangat senang dengan apa yang dilihatnya. Naga perak raksasa hancur oleh riak-riak di angkasa. Naga itu berubah kembali menjadi tumpukan angin bulu belaka. Rata-rata Feather Wind tidak berpengaruh pada Jizantian. Itu tidak bisa membawa kerugian besar bagi jiwanya. Hahaha. Jizantian tidak bisa menahan tawa. Dia mempercepat,
Pedang melotot di tangannya. Menatap Luli, Ji Zantian berteriak, "Luli, apa lagi yang kamu miliki? Gunakan semuanya. Jika tidak ada yang lain, maka pergilah ke neraka." Swiss. Namun naga perak lain hancur. Jarak antara Ji Zantian dan Luli dipersingkat menjadi hanya 200 kaki. Jika Luli tidak memasuki Wikbet atau menggunakan sesuatu yang lain, pencipta artefak akan mengambil nyawanya untuk beberapa saat. Meskipun bukan relik, artefak originator sama kuatnya. Pedang ini pernah digunakan oleh Kaisar Langit Terbalik yang meninggalkan energi surgawi dalam pedang. Jika Luli dipukul, bahkan relik kuasi pun tidak bisa menyelamatkannya. Kakek besar tiga dan Jiang Tianxun mengamati dengan khawatir dan cemas. Mereka bertanya-tanya mengapa Luli masih tidak akan pergi ke Bedwick. Mungkinkah ruang di sekitarnya membeku dan dia tidak bisa? Dia ditakdirkan. Patriark Penegakan Hukum menghela nafas. Jiang Tianxun tidak bisa membantu tetapi berteriak ketakutan, "Patriark Penegakan Hukum, apa yang Anda katakan?" Luli dikutuk. "Tidak." Patriark Penegakan Hukum menggelengkan kepalanya. "Bukan dia, Ji Zantian ditakdirkan." Bab 839. Sebelum Patriark Penegakan Hukum bisa menyelesaikan kata-katanya, situasinya berubah secara drastis. Luli melambaikan tangannya, menyebabkan semua naga angin runtuh. Kemudian, semua angin bulu datang dan berkumpul di sekitar Ji Zantian dengan kekuatan yang menakutkan. Makna mendalam Ji Zantian memang bisa membekukan ruang dan memperlambat berbagai serangan prajurit. Tapi makna mendalam ini terbukti tidak efektif untuk Featherwind biasa, yang sama sekali tidak melambat. Ji Zantian, kamu telah masuk ke perangkap ini sendirian." Cemoohan Luli terdengar di seluruh kota. Melambaikan tangannya, dia berteriak, "Naga angin, sekarang." Keruntuhan dan penyatuan naga angin semuanya dikendalikan oleh Luli dalam pikirannya. Sejumlah besar Featherwind telah mengelilingi Ji Zantian. Dengan lambaian tangannya, Luli menyatukan banyak helaian bulu angin bersama menjadi naga angin. Naga angin itu membentuk yang lebih besar sampai mereka tumbuh menjadi satu naga perak raksasa. Bagaimana? Ji Zantian tahu sesuatu akan terjadi ketika dia menemukan dirinya dikelilingi oleh Featherwind. Sekarang, jelas baginya bahwa Luli sengaja membiarkannya masuk. Pada saat ini, Ji Zantian ragu-ragu. Haruskah dia maju atau pergi? Maju mungkin mengorbankan nyawanya. Tapi apakah ada tempat dia bisa lari? Dalam pertarungan antara prajurit seperti mereka, 1 detik sudah cukup untuk menentukan hidup atau mati. Ji Zantian telah berhenti sejenak. Apakah dia ingin maju atau pergi? Sudah terlambat. Ketika dia pertama kali dikelilingi oleh naga angin, dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika naga perak itu muncul, ia mulai merasakan kesedihan dalam jiwanya. Serangan jiwa yang kuat di Featherwind sudah mulai menyerang Core of Soul-nya. Lari. Ji Zantian panik. Dia bisa merasakan serangan jiwa datang dari segala arah. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak meletakkan tangannya di belakang kepalanya atau melolong. Dia mempercepat hingga maksimum, ingin pergi. "Kamu ingin lari sekarang. Sudah terlambat." Luli mencibir dengan jijik. Dia bergerak cepat dan naga angin terbentuk dengan cepat. Mereka menjangkau Ji Zantian, menyebarkan serangan jiwa dengan ganas ke inti jiwanya. "Ayolah." Ji Zantian mengepalkan giginya. Cukup cepat, dia melempar pelet ke mulutnya. Matanya merah, dan tanaman merambat muncul di wajahnya. Dia mengayunkan artefak originator dan meretas Luli dengan upaya besar dalam upaya untuk mengalihkan perhatian Luli untuk menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Wosh! Alih-alih hantu binatang, aliran kekuatan pedang keluar. Kekuatan pedang tidak bisa berbuat banyak tetapi satu-satunya sifat yang dimiliki adalah kecepatannya. Dalam sepersekian detik, kekuatan pedang telah mencapai dahi Luli. Manik jahat. Manik-manik di tangan Luli membesar dan terlindungi di depannya. Dia memang memakai baju besi relasi kuasi dan tubuh fisiknya kuat, tapi kekuatan pedang dari originator artifak bukanlah sesuatu yang bisa dia remehkan. Bang! Kekuatan pedang mendarat di Bedwick. Tapi itu tidak mendorong Manik, bahkan sedikit pun. Manik hanya mengeluarkan cahaya, lalu tenang. Luli mempertahankan fokusnya pada Ji Zantian dan menciptakan semakin banyak naga perak. Luli tidak percaya bahwa jiwa Ji Zantian bisa sekuat serangan jiwa yang konstan. "Ah!" Ji Zantian menjerit kesakitan. Ekspresi wajahnya berubah. Melambaikan artefak penggagas seperti orang gila, dia melepaskan satu binatang buas demi satu,
mencoba untuk menghancurkan semua naga perak di sekitarnya sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri seumur hidupnya. Hantu binatang buas dicurahkan. Mereka bisa menetralkan sebagian energi naga perak. Serangan jiwa yang dilakukan pada beberapa naga perak segera surut. Luli sama sekali tidak terpengaruh oleh perubahan ini. Dia terus mengumpulkan sejumlah besar bulu angin, membentuk naga angin yang kemudian akan tumbuh menjadi naga perak. Dia ingin melihat apakah kehancuran naga perak Jizantian bisa lebih cepat daripada dia yang menghasilkan mereka. Jizantian masih berjuang melawan serangan jiwa yang parah. Pada awalnya, dia masih bisa menghasilkan binatang buas. Lambat laun, dia melambat. Menggunakan artefak originator akan membutuhkan energi mental dan fisik yang luar biasa. Serangan jiwa yang dia lalui membuat segalanya menjadi lebih buruk. Lebih berat baginya untuk mengoperasikan artefak originator sekarang. Di sisi lain, Luli tidak terpengaruh sama sekali. Karenanya, dia bisa menjaga persediaan naga perak tetap berjalan. Pergeseran dinamika kekuasaan antara keduanya menghasilkan fakta bahwa Jizantian menemukan semakin banyak naga perak di sekitarnya. Meneriakkan teriakan sengsara lainnya, Jizantian menguatkan dirinya di udara. Dia berguling-guling. Sekuat jiwanya, dia tidak tahan lagi. Rasa sakit di jiwa adalah yang paling tak tertahankan dari semua jenis. Bagaimanapun, Jizantian masih hanya manusia biasa. Tidak. Pikiran Lisang terbebani oleh hilangnya harapan. Bahkan Jizantian tidak bisa mengalahkan Luli. Siapa lagi di seluruh umat manusia yang bisa menjadi lawan yang layak bagi Luli sekarang? Pria berdarah dingin, Luli. Dia akan mengakhiri hidup semua musuhnya. Bekerjalah denganku. Lisang dan beberapa patriark lainnya bertukar kontak mata. Mereka siap bertarung dengan nyawa mereka. Jika mereka tidak bergerak sekarang, ketika Luli membunuh Jizantian, giliran mereka untuk menghadapi malapetaka. Wosh, wosh, wosh. Lisang dan beberapa patriark lainnya langsung bertindak. Mereka datang ke arah Luli dari segala arah. Beberapa patriark bergabung dengan mereka setelah beberapa saat ragu. Selain itu, ada sekitar 20 patriark yang ingin bertindak. Bagaimana kamu bisa tetap buta? Menatap tajam pada 20 atau lebih patriark penegakan hukum berteriak. Apakah kematian yang Anda cari? Apakah kematian yang Anda inginkan untuk keluarga Anda? Ras manusia telah datang ke situasi yang tragis. Bagaimana Anda masih bisa fokus pada suatu pertarungan internal? Petik 2. Para leluhur ini lebih ragu-ragu daripada setia kepada Jizantian. Fakta bahwa mereka berpikir untuk mengambil tindakan adalah karena ketakutan mereka akan Luli memburu mereka sesudahnya. Mereka merasa malu dimarahi oleh patriark penegakan hukum. Salah satu dari mereka memutuskan dan berkata, lupakan saja, baiklah. Kita harus mengakui kalau kita salah. Aku akan menerima hukuman apapun yang ingin diberikan Luli kepadaku setelah semua ini. 20 atau lebih patriark tinggal. Tak satu pun dari patriark lainnya akan melakukan sebaliknya sekarang. Hanya Lisang dan selusin patriark yang dia kumpulkan berlari ke arah Luli dan mereka semua menyerang dengan cara yang paling ganas. Apakah ini bagaimana kamu ingin memainkannya? Oke. Berdiri di udara dengan bangga, Luli memandang dengan acuh tak acuh. Beberapa naga angin menghembus ke arah patriark yang mendekat. Jiwa prajurit alam abadi bumi hampir tidak cukup kuat. Sebelumnya, bahkan rata-rata Featherwind sudah cukup untuk mempengaruhi paman 9 keluarga Jun dan budak jiwa alam abadi bumi lainnya. Selain itu, pada saat ini, naga angin ditingkatkan sampai batas tertentu. Tak perlu dikatakan, begitu naga angin menjerat para patriarki itu, mereka semua menjulurkan tangan di belakang kepala dan meraung kesakitan. Sedikit putih. Itu keluar dari Wigbet. Menunjuk para patriark yang melolong dan berguling-guling di langit, Luli memerintahkan, gigit mereka. Mencicit, mencicit. Little White dipenuhi dengan kegembiraan dan berlari dalam kabur. Pada awalnya, Luli khawatir bahwa Little White mungkin akan terpengaruh oleh Featherwind sehingga dia memindahkan beberapa dari White Little. Namun, Little White sangat cepat sehingga menembus naga angin dan tidak terpengaruh sama sekali. Little White mendarat di leher Lisang. Dengan gigitan sederhana, Little White menghancurkan leher Lisang. Dia dipenggal. Boom! Tubuh Lisang tanpa kepala jatuh ke plaza. Bahkan formasi teleportasi retak karena dampaknya. Darah masih mengalir keluar dari lehernya. Itu mengerikan.
Keheningan mengambil alih kota. Li Sang adalah salah satu dari 3 prajurit paling kuat di Aula Pembantai Iblis. Dia adalah yang kedua setelah Ji Zantian dan Patriark Penegakan Hukum. Hari ini, di bawah pengawasan orang-orang, dia terbunuh. Boom, boom, boom. Little White masih bergerak. Setiap kali mengambil tindakan, mayat tanpa kepala akan jatuh. Keheningan di kota semakin dalam karena semakin banyak patriark meninggal. Bab 840. Setiap satu dari selusin patriark terkenal. The Great Land akan bergetar ketika mereka menginjak kaki mereka di tanah. Namun, pada saat itu, mereka dingin, mayat, jatuh di depan semua orang. Banyak dari para leluhur itu adalah veteran, penatua, dan manula dari keluarga mereka masing-masing. Kematian bahkan satu akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia, apalagi lebih dari selusin. Kejam. Ketika orang-orang memandangi pemuda yang mengenakan jubah sian di langit, mereka menggigil. Lu Li sama kejam dan berdarah dingin seperti yang dikatakan legenda. Tentu saja, ini sangat memuaskan bagi sebagian orang. Lu Li tidak menyebabkan masalah bagi Aula Pembantai Iblis. Sebagai soal fakta, dia mencoba untuk membantu Aula Pembantai Iblis dalam mengatasi 4 ras alien. Bagi mereka yang berkolusi dengan Ji Zantian untuk berkomplot melawan Lu Li, itu berguna bagi mereka untuk dibunuh. 20 atau lebih leluhur yang dihentikan oleh leluhur penegakan hukum berterima kasih. Jika mereka segera bertindak, mereka akan menjadi dingin, mayat sekarang, sama seperti Li Sang. Ah! Ji Zantian masih menangis dan menangis, berputar berulang kali. Tapi Lu Li belum melepaskan Little White karena dia takut Ji Zantian mungkin berpura-pura. Sekuat Little White, ia tidak akan tahan dengan artefak originator. Featherwind masih berkumpul sesuai perintah Lu Li. Naga perak mengelilingi Ji Zantian. Pada saat yang sama, Wikbet mulai bersinar. Paman 9 dari keluarga Jun dikirim. Serangan jarak jauh. Lu Li memesan. Iya, Paman 9 dari keluarga Jun mengeluarkan busur dan mengeluarkan banyak anak panah. Garis-garis cahaya putih berkerumun, semua menargetkan bagian paling rentan Ji Zantian. Saat itulah Ji Zantian tiba-tiba tersadar. Dia menggunakan artefak originator untuk memotong panah putih. Lu Li merasa bersyukur bahwa dia tidak membiarkan Little White pergi atau yang lain akan menghadapi kemungkinan yang suram. Teruskan. Lu Li memerintahkan Paman 9 dari keluarga Jun sementara dia mengumpulkan lebih banyak Featherwind. Bulu angin itu membentuk lapisan dan lapisan di sekitar Ji Zantian sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Wosh, wosh, wosh. Ji Zantian berusaha keras untuk membela diri terhadap serangan konstan dari Paman 9 dari keluarga Jun. Namun, jiwanya masih terluka dan situasinya semakin buruk. Ada sedikit waktu yang dia miliki. Bang! Sebuah panah memukulnya. Meskipun dia mengenakan baju besi kuasa relik, darah masih mengalir deras ke tenggorokannya. Dia menatap Lu Li. Niat membunuh di mata Lu Li membuat Ji Zantian menyadari bahwa dia tidak bisa membuang waktu lagi. Melarikan diri bukan lagi pilihan. Mengemis, yah, Lu Li bukanlah orang yang akan menunjukkan belas kasihan padanya. Lalu, ada satu jalan tersisa baginya. Sebagai Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis, ia memiliki hak untuk mengetahui rahasia yang hanya dapat diakses oleh Grandmaster. Lu Li, kamu telah bersekongkol dengan ras alien dan kamu telah membantai bangsamu sendiri. Kamu telah melakukan kejahatan keji. Aku harus meminta Kaisar Langit terbalik untuk menghukummu. Ji Zantian berteriak. Dia mengambil jimat batu giok, menghancurkannya dan menuangkan suan energi langsung ke patung Emperor of Heaven Rivers. Berdengung. Patung itu menyala. Dari buku itu muncul sinar cahaya yang menyilaukan. Skrip dalam buku melayang dari buku dan menari-nari di langit. Beberapa energi yang kuat dan aneh mengilhami seluruh kota pembantai iblis. Apa? Ini mengejutkan semua orang. Kebanyakan orang berlutut dan memberi hormat pada patung Kaisar Langit terbalik. Lebih banyak yang bertanya-tanya dalam keterkejutan jika Emperor of Heaven Rivers benar-benar bisa turun dari dewa. Mengapa lagi Ji Zantian mengatakan dia akan mengundang Emperor of Heaven Rivers di sini? Oh tidak, Patriark Penegakan Hukum ketakutan. Terlepas dari Grandmaster, dari seluruh aula pembantai iblis, hanya dia yang tahu bahwa, sepanjang sejarah, Grandmasters memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Emperor of Heaven Rivers. Tentu saja, berpaling kepadanya tidak diperbolehkan kecuali itu adalah masalah kelangsungan hidup atau kehancuran ras manusia. Jika tidak,
Emperor of Heaven Reverse akan membunuh Grandmaster khusus ini dengan kemarahan. Terlebih lagi, itu bukan Kaisar Langit Terbalik yang akan turun ke dunia fana, tetapi sepotong avatarnya. Meski begitu, jika sepotong avatarnya tiba di dunia fana, Luli tidak memiliki kesempatan. Karena itu adalah Grandmaster yang akan mengundang avatar Emperor of Heaven Reverse, itu akan mendengarkan Grandmaster secara alami. Bagaimanapun, Grandmaster adalah orang dengan status yang sah. Luli terkejut bahwa Ji Zantian memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Kaisar Langit Terbalik. Meski begitu, Luli melanjutkan tindakannya. Dia mengumpulkan lebih banyak naga perak sementara Paman 9 dari keluarga Jun terus menyerang Ji Zantian. Berdengung. Buku suci itu bersinar lebih terang dan lebih cerah adalah bahwa rasa kekuatan tumbuh lebih kuat. Naskah pada buku suci itu menari-nari di udara. Setelah beberapa saat, mereka membentuk pola khusus yang akhirnya berkembang menjadi sepasang mata. Mata. Tak terhitung orang bergetar ketakutan ketika mereka melihat sepasang mata yang terbuat dari naskah dalam buku itu. Segera, orang-orang berlutut dan merangkak. Kaisar, Patriark Penegakan Hukum melirik sepasang mata. Hal itu mengejutkannya juga. Dia berlutut di udara. Sampai sekarang, di tanah, para prajurit berlutut dan di langit, para patriark berlutut di depan mata juga. Luli mengangkat kepalanya untuk melihat. Ketika dia menatap sepasang mata ini, pikiran dan jiwanya menggigil. Sepasang mata. Pada saat ini, ketika orang melihat sepasang mata ini, mereka merasa bahwa mereka adalah anak-anak kecil yang melihat ke mata seekor singa besar. Kejam, galak, kuat, dingin, dan sepenuhnya terpisah. Itulah yang dirasakan Luli tentang sepasang mata ini. Mata keluar dari ilusi, namun mereka memberinya perasaan tidak berdaya. Dia percaya bahwa bahkan pikiran dari orang yang memiliki mata itu dapat mencabik-cabiknya. Emperor of Heaven Reverse, seorang prajurit tertinggi dari dewa. Hari ini, Luli akhirnya memiliki rasa kekuatan abadi yang sejati. Hanya avatar yang bisa membuat semua prajurit kuat dari Heaven Reverse Universe merasa seperti semut yang lemah. Itu adalah kekuatan abadi. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan, dan kekuatan mereka sangat menegangkan. Luli menghentikan Feather Wind dan berlutut. Begitu pula Paman 9 dari keluarga Jun. Berdiri di hadapan prajurit yang begitu agung, semua harus menundukkan kepala mereka yang sombong. Berdiri di hadapan prajurit yang begitu kuat, semua harus menunjukkan rasa hormat. Tanpa kendali Luli, naga perak membeku di langit dan begitu pula angin bulu. Ji Zantian tidak lagi diserang jiwa. Dia bernapas lega. Kemudian, membuka matanya, dia berlutut dan berkata, "Aku, Ji Zantian, Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis, meminta audiensi dengan Kaisar Langit Terbalik. Bahkan kematian tidak bisa menebus kenyataan bahwa aku telah mengganggu Anda, Yang Mulia." Petik 2. Di luar kota, Dewa Asmodian yang mengamati situasi, merasakan dingin menyebar ke 4 anggota tubuhnya setelah dia melihat mata Kaisar Langit Terbalik. Lord Asmodian melambaikan 4 ras alien untuk mundur sementara dia sendiri menghilang ke udara tipis untuk bersembunyi. Itu diam di kota. Tidak ada yang berani membuat suara dan tidak ada yang berani menatap mata. Mereka menunggu Emperor of Heaven Reverse untuk membalas. Apa masalahnya? Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, akhirnya terdengar suara tua tapi kuat di kota. Orang-orang tidak tahu di mana sumber suara itu, tetapi suaranya di sebelah telinga mereka, keras dan jelas. Ji Zantian ternyata senang. Dia menatap ke atas mata, membungkuk lagi sebelum dia menjawab, "Yang Mulia, 4 ras alien akan datang dan mereka telah menjatuhkan 3 kota kita. Aku di sini bersama para pejuang kita untuk bertarung. Butuh usaha besar tapi akhirnya kita membuat kesepakatan dengan Dewa Asmodian. Kami akan menukar manik-manik jahat dengan penarikan 4 ras alien." Prajurit manusia ini, Luli, tidak memedulikan kebaikan yang lebih besar dari umat manusia. Tidak hanya ia telah memerangi orang-orang dari sejenisnya, tetapi dia juga membunuh para leluhur dari Aula Pembantai Iblis. Dia bahkan memiliki niat untuk mengakhiri hidupku, Yang Mulia, aku minta maaf tapi kami bukan pasangan yang cocok untuk Tuan Asmodian. Kami tidak punya pilihan lain selain bertanya tolong bantu kami. Tolong bantu kami menghukum pengkhianat ras manusia ini agar kami bisa selamat dari krisis. Petik 2. Ketika Ji Zantian menyelesaikan kata-katanya, Patriark Penegakan Hukum terbakar amarah. Namun, dengan avatar Kaisar Langit Terbalik di sini,
tidak ada yang bisa mengatakan apapun sekarang. Dia bisa membunuh siapa saja yang membuatnya tidak senang hanya dengan pikiran. Bab 841. Jizantian telah menyatakan bagiannya, tetapi Kaisar Langit terbalik diam. Kota itu penuh dengan orang, namun tidak ada yang membuat suara. Beberapa menggigil. Tidak ada yang tahu apakah mereka terlalu gugup atau terlalu takut. Untuk Ji Mengtian, Yang Xuan dan Lu Xuan, mereka menunggu dengan antisipasi penuh semangat. Jizantian dapat berkomunikasi dengan Emperor of Heaven Rivers. Yang terakhir adalah abadi nyata. Satu pemikiran untuk abadi seperti itu bisa menjadi akhir dari Luli. Jika Emperor of Heaven Rivers benar-benar bergerak, bahkan Lord Asmodean akan terbunuh dengan lebih mudah. Luli berlutut dalam diam. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk membela diri. Dia percaya bahwa Kaisar Langit terbalik cukup bijaksana untuk mendengarkan pernyataan dari lebih dari satu pihak. Dia benar. Setelah beberapa saat, suara tua itu terdengar lagi. Luli, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Patriark penegak hukum tertegun mendengar kata-kata itu. Jiang Tianxun dan kakek tiga besar saling memandang dengan gembira. Kenapa Emperor of Heaven Rivers menanyakan pertanyaan ini? Sepertinya dia tidak terbiasa dengan Luli. Pada pemikiran kedua, mereka percaya itu adalah alasan. Pertama kali Luli dan Jiang Qiling datang ke kota pembantai iblis, patung Kaisar Langit terbalik bersinar. Jiang Qiling bahkan diberi energi surgawi. Kemudian, di medan perang kecil, Luli memenjarakan dan menyiksa Lu Xuan, Ji Mengyao dan beberapa lainnya. Ketika wakil guru hendak mengeksekusi Luli, patung Kaisar Langit terbalik bersinar lagi. Karena alasan itu, Xing Mu datang dan menyelamatkan Luli. Sebenarnya, banyak orang berspekulasi bahwa, itu adalah instruksi yang diberikan Kaisar Langit terbalik kepada Xing Mu yang menyelamatkan Luli. Mendengar Kaisar Langit terbalik menanyakan pertanyaan itu, Luli merasakan kehangatan di hatinya. Liontin gigi binatangnya adalah warisan Emperor of Heaven Rivers. Dengan kata lain, kultivasi dan pertumbuhannya mendapat manfaat dari warisan Emperor of Heaven Rivers. Memberikan beberapa pemikiran, Luli menatap ke atas mata itu, membungkuk dan menjawab, saya memiliki hati nurani yang bersih. Baik, kali ini, tidak butuh waktu lama untuk suara Kaisar Langit terbalik untuk didengar, saya suka ini, hati nurani yang jelas. Luli, mulai hari ini, Anda akan menjadi Grand Master dari Aula Pembantai Iblis. Anda masalahnya dengan krisis dari 4 ras alien, jadi Anda harus menjadi solusi. Jika Anda tidak bisa, maka bunuh diri untuk membiarkan dunia tahu bahwa Anda menyesal. Di masa depan, ketika Anda membuat prestasi besar, datanglah ke Infinitude Mountain dan lihat aku. Aku akan menganggapmu sebagai anak didikku. Petik 2. Berdengung. Ketika kata-kata itu diucapkan, sepasang mata itu jatuh kembali ke dalam naskah yang jatuh kembali ke dalam kitab suci. Patung Kaisar Langit terbalik kembali normal. Apa? Untuk sesaat, kota itu dalam keadaan diam yang aneh. Kemudian, seluruh kota diambil alih oleh suara keras. Emperor of Heaven Rivers menunjuk Luli sebagai Grand Master. Dengan kata lain, Kaisar Langit terbalik memihak Luli. Tapi, bagaimana, apa? Jizantian tidak percaya ini. Wajahnya tidak berwarna seperti salju. Itu adalah hasil yang dia tidak bisa terima. Dia adalah Grand Master dari Aula Pembantai Iblis, pemuja Kaisar Langit yang paling setia. Dia adalah juru bicara Emperor of Heaven Rivers di The Heaven Rivers Universe. Bagaimana mungkin Kaisar Langit mundur membantu Luli alih-alih? Tidak, Lu Xuan, Ji Mengtian, Yang Xuan, Dai Feiyu dan Sateror merasa tertekan. Ini merupakan pukulan berat baginya. Tidak hanya Kaisar Langit terbalik mendukung Luli, dia bahkan mengatakan bahwa dia bisa menerima Luli sebagai anak didiknya di masa depan ketika Luli selesai. Mereka sendiri adalah pejuang yang berbakat. Bagaimana mungkin ada celah yang begitu besar? Setiap orang muda itu adalah pejuang yang bangga dan diberkati. Bagi mereka, Luli bukan apa-apa, selain udik desa. Tapi udik negeri yang sama telah mempermalukan mereka berkali-kali. Saat ini, dia lebih baik daripada mereka semua. Selain itu, ia memiliki kekuatan tertinggi. Terima kasih Tuan. Luli membungkuk ke pinggangnya. Saat dia mengetahui bahwa liontin gigi binatang berasal dari Kaisar Langit terbalik, Luli sudah menganggapnya sebagai gurunya. Gunung Infinitude. Berdiri perlahan, Luli mengangkat kepalanya ke langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan percaya diri, Tuan, harap bersabar.
Suatu hari, saya akan pergi ke gunung ketinggian di Dewa untuk mencari Anda. Ji Zantian. Setelah beberapa saat, Luli menoleh padanya sambil menyeringai, apalagi yang kamu punya. Letakkan mereka di atasku. Mulai hari ini, aku, Luli, adalah Grand Master dari Aula Pembantai Iblis. Tapi kamu akan menjadi pengkhianat umat manusia. Kamu tidak akan dimakamkan dengan leluhurmu setelah kematianmu. Faktanya, mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Ji. Petik 2. Bagaimana mungkin? Ji Zantian babak belur keluar dari akal sehatnya. Matanya kosong saat dia bergumam dengan gugup. Ekspresi wajahnya berubah. Artefak originator di tangannya mulai bersinar. Tiba-tiba, dia berteriak dengan histeris, Luli, kamu ingin membunuhku. Kalau begitu coba. Luli melambaikan tangannya. Featherwind bergerak lagi. Naga perak mengelilingi Ji Zantian dan menyerangnya. Dia mulai melolong kesakitan. Berdengung. Manik jahat bersinar. Lu Renhuang dan yang lainnya semuanya keluar. Pada saat yang sama, Luli berteriak kepada Patriark Penegakan Hukum, aku sekarang memberimu perintah sebagai Grand Master dari Aula Pembantai Iblis. Serang Ji Zantian dan laksanakan ini. Jiang Tianxun dan kakek tiga besar merespons sekaligus. Beberapa leluhur lain yang memiliki posisi netral juga datang. Tapi Patriark Penegakan Hukum ragu-ragu, Luli, Grand Master, bisakah kita membiarkan Ji Zantian menebus dirinya dengan pelayanan yang baik? Lagi pula, prajurit Rilem Dewa Semi tidak dapat datang dengan mudah. Dan kita dihadapkan dengan 4 ras alien sekarang. Tidak, dengan penuh kepastian, Luli berteriak, aku akan berurusan dengan 4 ras alien. Aku tidak akan bisa memiliki pikiran yang damai untuk menghadapi mereka selama ini masih hidup. Jika kau mengenali aku sebagai Grand Master, lakukan sekarang. Petik 2. Pindah. Beberapa patriark berteriak. Emperor of Heaven Reverse telah menunjuk Luli sebagai Grand Master secara langsung. Para leluhur itu tidak mampu memiliki pendapat kedua. Bahkan Emperor of Heaven Reverse menyatakan bahwa ia dapat menerima Luli sebagai anak didiknya. Jelas, ada masa depan yang menjanjikan menunggu mereka untuk berada di pihak Luli. Ayo kita lakukan. Patriark Penegakan Hukum mengatakan tidak lebih. Luli telah mengambil keputusan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Ji Zantian hari ini. Lusinan Patriark pergi ke arah yang berbeda untuk menyerang Ji Zantian sementara Luli masih mengelilinginya dengan naga perak. Dengan cara ini, para Patriark bisa membuat gerakan mereka dengan mudah dan membidik dengan jelas pada Ji Zantian. Tuan Yang, apa yang harus kita lakukan? Di halaman, The Terror dan Granny Butterfly menatap Yang Buceng. Hal-hal yang tidak optimis untuk Ji Zantian. Hidupnya akan segera berakhir. Ini akan menjadi giliran mereka untuk menghadapi kematian setelah Ji Zantian jatuh mati jika mereka tidak mengambil tindakan apapun. Melakukan apa? Yang Buceng memaksakan senyum dan berkata, apakah ada yang bisa kita lakukan? Nasib akan memutuskannya. Apakah Anda masih memiliki keberanian untuk bertarung? Jika demikian, maka Lisang adalah contoh kita. Yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memohon bagi Luli untuk membiarkan keluarga kita hidup. Adapun kau dan aku, ini adalah akhir untuk hidup kita. Petik 2. Aduh. Granny Butterfly menghela nafas. Pada saat itu, dia tampak lebih tua. Punggungnya membungkuk. Dengan menyesal, dia menyatakan, kita seharusnya tidak membiarkannya hidup bertahun-tahun yang lalu. Kita seharusnya membunuhnya tidak peduli seberapa marahnya Xingmu. Kita telah menghargai seekor ular di dada kita. Seberapa cepat Luli berkembang. Terror sangat berduka. Tidak ada kebencian antara ras Yaksa dan Luli. Tapi mereka terlibat oleh keluarga Ji. The Terror bahkan tidak yakin bahwa dia bisa menyelamatkan Yaksa Rache. Tapi apakah ada hal lain yang bisa dilakukan The Terror? Selain mencari malapetaka sendiri dan membuat Luli marah, tidak ada lagi yang bisa keluar dari dirinya untuk pergi dan bertarung. Ledakan. Waktu untuk dua dupa untuk membakar berlalu. Sebuah tubuh jatuh dari langit, menghancurkan kastil. Lu Renhuang menikam Ji Zantian dengan tombaknya di dada yang terakhir. Darah tumpah. Mata Ji Zantian masih terbuka lebar. Dia telah mati dengan penyesalan yang kekal. Wakil Master Ji Zantian meninggal.